Kalau kita ngomongin soal emas, dia adalah salah satu aset paling menarik ya sejak 2025 kemarin sampai hari ini. Kenapa? Karena emas ini udah beberapa kali nyentuh rekor all time high. Terakhir ya, kemarin di Januari, harga emas di Indonesia resmi tembus 3,17 juta per gram. Yang mana ini adalah rekor tertinggi harga emas di Indonesia sepanjang sejarah. Dan kalau lo pernah belajar ekonomi dasar, bahkan mungkin dulu ya waktu SMA, lo mungkin pernah dengar satu hukum ekonomi yang paling fundamental. Kalau harga naik, maka demand turun. Itu literally hukum supply and demand ya. Orang beli lebih sedikit kalau barang makin mahal. Nah, tapi menariknya justru yang terjadi adalah kebalikannya. Di saat harganya malah naik, itu malah semakin banyak orang yang tertarik dan akhirnya memutuskan buat beli emas di tahun ini. Penjualan emas itu melonjak 191% di awal 2026 dibanding periode yang sama di tahun lalu. Dan dalam 2 bulan pertama aja di Januari dan Februari, 7,2 ton emas itu berhasil terjual. Dan di tahun sebelumnya kalau kita bandingin ya, itu cuma 2,5 ton. Jadi hampir 3 kali lipat ya pertumbuhannya di tahun ini. Menariknya, yang borong emas itu bukan cuma ibu-ibu atau investor senior yang emang udah ngerti dari dulu, udah invest emas dari dulu. Justru yang sekarang semakin banyak borong adalah Gen Z, anak-anak umur 20-an yang harusnya mungkin lebih tertarik sama kripto, sama NFT gitu ya, trading saham meme. Transaksi tabungan emasnya itu justru naik 116% year over year. Gen Z beli emas dan di harga tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini pun akhirnya bikin gue bertanya-tanya ya, sebenarnya tuh apa sih yang terjadi sama emas di tahun ini? Kenapa tiba-tiba semua orang dari nenek-nenek di pasar sampai anak 22 tahun yang baru dapat gaji pertama itu kompak borong emas di saat harganya itu paling mahal? Apakah mungkin mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Atau mereka cuma ya basically collectively doing something karena FOMO? So welcome to Psychology of Finance by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang keanehan emas di tahun 2026. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Gue mau mulai dari satu konsep ekonomi yang kemungkinan besar lo udah lupa mungkin ya, atau gak pernah dengar sama sekali di sekolah. Namanya adalah Veblen good. Teori dari Thorstein Veblen, ekonom abad ke-19, yang nge-observe satu fenomena aneh. Ada barang-barang tertentu yang justru makin diinginkan ketika harganya naik. Misalnya ini barang-barang luxury ya, kayak Rolex, Hermes, Ferrari, atau Mercedes. Makin mahal harganya, makin banyak orang yang mau. Karena harganya itu sendirilah yang jadi daya tarik untuk barang ini. Nah, tapi emas di 2026 ini sedikit berbeda. Orang itu gak beli emas buat flexing. Gak ada yang posting Instagram story, oh iya baru beli emas nih 10 gram. Enggak ya, mungkin jarang yang ngelakuin itu. Emas itu bukan simbol status kayak iPhone atau tas branded. Nah, jadi kenapa behaviornya itu mirip Veblen good? Makin mahal malah makin dibeli. Jawabannya ini bukan karena greed driven demand. Ini adalah fear driven demand. Di saham, orang itu FOMO untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya Bitcoin naik 200%, ya mereka berpikir harus masuk sekarang. Itu FOMO yang diciptakan karena mereka itu haus sama profit. Tapi di emas itu yang terjadi itu berbeda. Orang itu gak takut ketinggalan cuan. Mereka itu takut kehilangan value dari uang yang udah mereka punya. Ini namanya adalah FOLO ya, bukan FOMO, fear of losing out. Dan itu jauh lebih powerful dari sekedar FOMO biasa ya. Karena kalau FOMO soal potential gains, FOLO adalah soal actual loss. Dan fear ini bukan irasional. Kalau kita coba lihat datanya ya, rupiah itu sekarang melemah ke sekitar 17.600 ya per video ini direkam. Bahkan udah banyak juga ya meme di internet soal 17.845, artinya harga rupiah itu akan nembus ke 17.800, sudah semakin dekat ya. Inflasi bikin daya beli kita tuh turun. Geopolitik global juga makin gak stabil, dan Goldman Sachs di September 2025 memproyeksikan harga emas itu bisa tembus ke $4.000 per ounce di pertengahan 2026. Dan permintaan investasi emas global di Q4 2025 itu mencapai 595 ton. Angka yang historically ini tinggi banget ya. Orang-orang ini sebenarnya tuh nggak bodoh, mereka tuh membaca sinyal. Dan yang bikin ini jadi viral, ada satu kasus di sosmed. Seseorang jual emas yang dibeli antara 2001 sampai 2006 seharga total 41 juta rupiah. Lakunya berapa pas dijual? Yaitu 927 juta rupiah. 22 kali lipat. Dan ini bukan saham gorengan, bukan kripto moonshot ya. Ini emas, logam kuning yang lo bisa pegang, simpen, dan kasihin ke anak cucu. Kejadian ini pun jadi bukti yang akhirnya nyebar kemana-mana ya. Dan setelah itu naratifnya jadi berubah. Orang bukan lagi nanya apakah emas itu worth it. Mereka itu nanya apakah gue udah telat buat beli emas atau belum. Tapi sebelum lo ikut borong buat beli emas, ada satu pertanyaan yang lebih fundamental yang jarang ditanya. Dan ini yang bakal kita coba bahas di section berikutnya.
Dari sekian banyak orang yang pro ya dengan investasi emas ini, ada satu orang yang justru dia itu sangat anti sama emas di dunia investasi. Siapakah orang itu? Dia adalah Warren Buffett, investor paling sukses sepanjang sejarah dengan track record lebih dari 60 tahun. Dan Buffett ini benci sama emas. Dia pernah nulis di shareholder letternya, emas itu gak produce apapun, gak kasih dividen, gak bikin produk, gak generate value. Kita cuma berharap, literally berharap bahwa suatu hari ada orang lain yang mau bayar lebih mahal dari yang lo bayar. Dan ini bukan investasi jatuhnya. Ini jatuhnya jadi lebih ke arah spekulasi. Dan secara teknis, Buffett itu sebenarnya juga benar. Kalau kita bandingin return emas versus S&P 500 dalam 30 tahun terakhir, saham itu menang telak. Emas itu slow, boring, dan emang gak seksi. Nah, tapi disinilah ceritanya tuh jadi menarik. Di tahun 2020, Warren Buffett, orang yang udah legend banget terkenal anti emas, diam-diam itu dia mulai melirik emas. Berkshire Hathaway, perusahaan Buffett, beli saham Barrick Gold, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, senilai lebih dari $1,5 miliar. Dan ketika itu terjadi, Robert Kiyosaki yang udah bertahun-tahun teriak buy gold, buy silver, akhirnya bisa bilang, see, even Buffett agrees now. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa nih Warren Buffett itu akhirnya jadi tertarik soal emas? Jawabannya, karena konteks dunia itu udah berubah. Konflik di Timur Tengah itu sekarang lagi eskalasi banget ya. BRICS makin agresif, push de-dollarization, usaha lepas dari ketergantungan dolar AS. Bank sentral seluruh dunia nimbun emas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini banyak banget negara-negara yang udah nimbun emas ya. Dan ini bukan retail investor yang FOMO, ini adalah institutional hedging. Bank sentral negara-negara besar itu bilang kalau kita nggak mau bergantung sepenuhnya ke dolar lagi. Dan kalau bank sentral aja nimbun emas, well ya mungkin mereka tahu sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Nah, disinilah gue mau redefine cara kita tuh ngeliat emas. Emas itu bukan investasi dalam definisi klasik, aset yang produce value. Lo nggak bakal jadi kaya dari emas doang. Tapi emas itu adalah insurance, asuransi terhadap kekacauan, asuransi terhadap inflasi, asuransi terhadap skenario what if everything goes wrong. Dan di 2026, dunia lagi cukup kacau sampai semua orang dari bank sentral sampai Jen di Indonesia itu ya mengambil asuransi ini. Nah, pertanyaan praktisnya sekarang adalah gimana nih cara kita masuk ke emas tanpa kena jebakan yang bikin banyak orang itu justru melarungkan ketika dia masuk ke emas. Nah, kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Ini sebenarnya bukan pertama kali 1% bahas video tentang emas ya. Kita udah banyak banget bahas video tentang emas di tahun 2025 dan 2026 ini. Tapi kalau kita ngomongin di 2026, cara orang beli emas itu udah jauh beda dari yang kita bayangin. Dan kita nggak perlu datang ke toko emas, nggak perlu keluar jutaan, dan nggak perlu punya berangkas di rumah buat simpan emas itu sendiri. Yang pertama yang bisa lo lakuin kalau lo misalnya mau consider untuk masuk ke emas lagi adalah lakukan cost averaging. Jadi nggak harus nebak-nebak pasar. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang terjadi ya. Orang mau beli emas itu nunggu harganya turun. Ntar deh kalau udah murah baru beli. Nah, masalahnya banyak orang yang udah bilang itu sejak emas itu harganya 1 juta per gram. Dan sekarang harganya udah 3 juta dan masih banyak ya yang akhirnya masih belum beli emas itu. Strategi yang works justru bukan nunggu harganya turun. Ini beda kayak investasi saham ya. Beli rutin dalam jumlah kecil setiap bulan. Sama kayak dollar cost averaging di saham ya. Beli rutin dengan nominal tetap terlepas dari naik turunnya harga. Bulan ini misalnya beli 100.000, bulan depan 100.000 lagi, dan over time rata-rata harga beli lo itu bisa smooth. Lo nggak perlu jadi market timer, lo cuma perlu konsisten nabung emas setiap bulan. Kedua, yang bisa lo lakuin adalah lo bisa coba masuk lewat ekosistem emas digital yang sebenarnya tuh sekarang di Indonesia udah cukup lengkap. Karena udah banyak banget ya platform di Indonesia yang sekarang itu menyediakan jasa untuk lo bisa transaksi emas digital secara aman dan juga lengkap. Salah satunya yang lagi rame belakangan itu adalah Pegadaian, yang mungkin kebanyakan orang masih berpikir bahwa ya Pegadaian ini adalah tempat gadai doang ya. Sebenarnya Pegadaian itu udah berevolusi jadi ekosistem emas terlengkap di Indonesia. Mereka ngelola lebih dari 141 ton emas dengan lebih dari 5,6 juta nasabah yang transaksi emas lewat platform digitalnya. Nah, ada beberapa cara masuk yang bisa lo pilih tergantung kondisi ya. Pertama, lo bisa masuk ke tabungan emas Pegadaian. Lo bisa mulai dari 10.000 full digital lewat aplikasi. Gak perlu ke outlet, bisa kapan aja dan di mana aja. Kalau saldo gram lo udah terkumpul, misalnya gitu ya emasnya bisa lo request untuk dicetak. Jadi ini cocok banget ya buat Gen Z yang memang mau masuk tapi nominalnya masih banyak nyicil. Yang kedua, yang bisa lo lakukan adalah cicil emas. Kalau misalnya kondisi keuangan lo itu belum sanggup ya buat beli emas dengan gram masih besar, lo bisa lakuin yang namanya cicil. Kayak cicil HP, bayar bulanan, harga tetap meski harga emas naik. Dan di akhir tenor, emas lo udah utuh tuh dan bisa diambil atau dicairkan. Ketiga, yang bisa lo pertimbangkan juga adalah deposito emas. Dan ini yang cukup underrated ya. Kalau misalnya nih lo punya emas di dalam aplikasi yang lagi nganggur, itu sebenarnya lo bisa mempekerjakan emas itu dan menghasilkan imbal hasil dalam bentuk gram setiap bulan. Hitung-hitung emas lo bekerja, bukan cuma disimpan. Dan yang paling menarik, Pegadaian juga menggandeng Mandiri Investasi dan juga Juice Bank untuk ngembangin
ETF emas berbasis syariah. Dan OJK juga resmi meluncurkan framework ETF emas pada 27 April 2026. Artinya nanti lo bisa beli dan jual emas kayak lo trading saham real time di bursa, dan emas fisiknya itu tersimpan 1:1 di Pegadaian. Dari tabungan 10.000 sampai ETF di bursa itu ada di satu ekosistem. Yang ketiga, pertimbangin juga emas digital sebelum ke emas fisik, terutama kalau lo baru mulai. Emas fisik itu punya 3 masalah klasik yang jarang orang pikirin. Pertama itu adalah soal storage. Lo harus simpen di tempat yang aman. Yang kedua adalah keaslian. Lo harus pastiin itu beneran emas murni, bukan campuran. Dan yang ketiga adalah masalah spread. Selisih harga beli dan jual di toko emas bisa gede banget, yang bikin lo rugi kalau jual terlalu cepat. Emas digital kayak tabungan emas di Pegadaian itu bisa nge-solve semua masalah itu. Dia terverifikasi 1:1 dengan emas fisik yang mereka simpan di vault teraman mereka, liquid, dan juga bisa dicairin sesuai dengan request lo mau cair kapan. Dan yang terpenting, lo nggak perlu sewa brankas buat menyimpan emas ini. Dari semua strategi yang udah gue share di atas tadi, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan refleksi kita semua ya. Dari semua aset yang lo punya sekarang, mungkin tabungan, saham, kripto, atau apapun, berapa persen nih yang bakal tetap aman kalau tiba-tiba ekonomi kacau besok? Dan yang penting, apakah lo tertarik nih buat mulai investasi emas, terutama emas digital, atau enggak? At the end of the day, di awal video ini gue bilang ada yang aneh dengan emas di Indonesia tahun ini. Makin mahal, makin dibeli, Gen Z borong aset yang dianggap ketinggalan zaman, dan penjualan itu naik hampir 200%. Tapi setelah kita bedah semuanya, dari paradoks Fabian Good, ke Buffett yang akhirnya nyebrang ya ke kubu emas, ke bank sentral yang nimbun emas secara historis, maybe ya sebenarnya tuh nggak seaneh itu juga. Yang terjadi itu sebenarnya simple, karena untuk pertama kalinya satu generasi yang tumbuh di era full digital mulai mikirin hal yang sama kayak generasi kakek nenek kita, bahwa di tengah semua inovasi, teknologi, dan juga disrupsi, logam kuning yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu masih jadi tempat berlindung terakhir yang cukup reliable. Dan yang beda dari generasi sebelumnya, cara masuknya juga udah beda. Lewat Pegadaian, lo bisa masuk mulai dari 10.000 di tabungan emas, cicil emas kalau belum mampu sekaligus, deposito emas biar emas lo bekerja, dan sekarang trading ETF emas juga udah bisa dilakukan ya langsung di bursa saham. Kalau lo tertarik mau mulai, lo bisa download aja aplikasi Trading by Pegadaian atau langsung ke outlet Pegadaian terdekat. Linknya udah gue taruh di description boxnya. Dan kalau lo suka video kayak gini, kita juga udah banyak ya pernah bikin video tentang emas sebelumnya. Lo bisa langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silakan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka video emas yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.